Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertobat dan bersuci. Selamat datang di channel kita, Taman Hati, channel berbagi cerita dan kisah tauladan. Sahabat, kali ini kita akan mengkisahkan dengan judul Pengangkatan Kepemimpinan Ahmad Rifai. Mari budayakan untuk mendengarkan sampai dengan selesai, dan selamat mendengarkan. Pada suatu malam, tertidurlah lelaki tua yang sangat taat dan soleh. Di dalam mimpinya, ia bermimpi bertemu dengan gurunya. Beliau memberitahukan kepadanya, "Wahai muridku, aku akan memberimu kabar gembira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan seorang putra yang soleh kepada saudara perempuanmu setelah dia menunaikan puasa selama 40 hari ini yang bernama Ahmad Rifai." Setelah anak saudara perempuannya ini sudah remaja, ia pun dibesarkan di suatu pondok. Di tahun pertama, gurunya memberi nasihat kepada Ahmad Rifai. "Wahai Ahmad, ingatlah apa yang akan aku katakan ini kepadamu. Bahwa barang siapa yang berpaling dalam melakukan perjalanan, ia tidak akan sampai. Barang siapa yang berputus asa, ia tidak akan berhasil. Dan barang siapa yang tidak mengetahui kekurangan dirinya, ia akan menjadi orang yang kekurangan semasa hidupnya." Di tahun kedua pun beliau berpesan, "Wahai Ahmad Rifai, hal terburuk yang dilakukan seseorang adalah mencari kesembuhan kepada dokter dan dukun, terlebih menjauhi para kekasih Allah dan membiarkan hatinya kering jauh dari rasa kasih sayang." Pada tahun ketiga, gurunya ini pun berkata kembali kepadanya, "Wahai Ahmad Rifai, engkau jangan datang kepadaku lagi dan jangan menziarahiku lagi. Kalaupun kau punya kepentingan dan masalah, carilah orang lain selain aku." Pernyataan gurunya itu menjadi isyarat perpisahan, karena tidak lama setelah itu, guru tercintanya ini pun telah dipanggil ke haribaannya. Suatu hari ketika pamannya sakit, kerabat dari pamannya mendesak untuk memilih siapakah yang dapat memegang kepemimpinannya. Mengingat muridnya berjumlah sangat banyak dan ribuan. Lalu mereka pun mengusulkan anaknya sebagai pengganti, namun pamannya berpendapat lain, karena menurutnya Ahmad Rifai adalah orang yang tepat untuk memimpin setelahnya. Meskipun kerabatnya bersikeras menginginkan putranya menggantikannya, pamannya ini pun tidak hanyut oleh perasaannya, dan dia pun tetap tidak bergeming pada pilihannya. Jiwa bersih dan cerdik dari pamannya ini melihat dari ketajaman hatinya bahwa keponakannya lebih baik dari putranya, sehingga tongkat kepemimpinan harus dipercayakan kepada Ahmad Rifai dan bukan kepada putranya. Hingga pada suatu hari, terlihatlah kearifan dari pamannya ini ketika beliau memanggil kedua anak itu guna diuji siapa yang lebih baik untuk memimpin. Kedua anak itu diberi ayam dan sebuah pisau dan disuruh untuk menyembelih ayam tersebut di tempat sunyi tanpa terlihat oleh siapapun. Lantas kedua anak itu pun pergi dengan masing-masing membawa satu ekor ayam beserta sebuah pisau. Beberapa saat kemudian, putranya datang dan membawa ayam yang sudah dipotongnya. Kemudian tak lama berselang disusul pula oleh Ahmad Rifai yang membawa ayamnya yang masih hidup. Pamannya pun bertanya, "Wahai Ahmad Rifai keponakanku, kenapa engkau tidak menyembelih ayammu?" Ahmad Rifai pun menjawab, "Wahai guru dan pamanku,
engkau memberi syarat kepadaku untuk memotongnya di tempat yang sunyi, tanpa terlihat siapapun. Dan ketika aku pergi ke tempat yang sunyi, aku tidak menemukannya. Sebab, kemanapun aku pergi, aku merasa Allah SWT melihat dan mengawasiku. Itulah mengapa aku tidak memotong ayamku. Mendengar jawaban Ahmad itu, pamannya pun lantas berkata kepada pengikutnya, "Wahai murid-muridku, kalian menginginkan kebaikan pada pilihan kalian. Sedangkan Allah menginginkan kebaikan bagi pilihannya." Akhirnya kerabat beliau pun dapat menerima kearifan beliau dalam memilih Ahmad Rifai keponakannya itu sebagai pemimpin berikutnya. Dan Ahmad sendiri berkeyakinan bahwa kepemimpinan adalah amanat. Jadi dan tidaknya seseorang menjadi pemimpin, kesemua itu tergantung atas kehendak dari Allah SWT. Itulah sebabnya, seusai menguburkan pamannya, Ahmad Rifai pun didatangi putra pamannya itu untuk ikrar dan membayatnya menjadi pemimpin. Dengan wajah sedih, Ahmad mengeluh kepadanya, "Wahai sepupuku, kepemimpinan bagiku tidak lebih dari sebuah belenggu." Demikian untuk kisah kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan bagi Anda yang berkenan, silakan tekan tombol subscribe. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.